Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Nafisa dengan NPM 211506111 dari PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu teori bahasa dan automata. Jadi, teori bahasa dan automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, kemudian menerima atau accept, dan membangkitkan atau generate suatu kalimat dari bahasa tertentu. Dan selanjutnya, konsep bahasa dan automata yaitu ada simbol, string, dan juga bahasa. Simbol itu merupakan suatu entitas abstrak yang tidak bisa didefinisikan secara formal. Kemudian ada string yaitu merupakan kumpulan dari simbol-simbol berhingga. Panjang string bergantung pada seberapa banyak jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Di sini yang dimaksud simbol-simbol berhingga merupakan deret berhingga. Artinya suatu string tersebut jumlahnya itu tentu. Misalnya ada 5 simbol atau 4 simbol begitu seterusnya. Ya, di sini ada bahasa, di mana bahasa itu merupakan himpunan string-string dari simbol-simbol suatu alfabet. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu finite state transducer. Jadi, finite state automata transducer merupakan finite state automata yang dapat menerima suatu inputan yang nantinya dapat digenerate menjadi output. Inputnya itu sendiri berupa karakter atau string, kemudian outputnya itu penerjemah string inputan menjadi string output. Output dapat berada pada setiap state atau label transisi. Kemudian finite state transducer ini juga terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Lalu state pada finite state transducer akan dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input atau output. Nah, di sini juga terdapat dua jenis finite state transducer, yaitu ada Moore machine dan juga Mealy machine. Nah, yang di sini yang akan saya jelaskan yaitu VST yang Moore machine. Jadi, pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Artinya, VST ini didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu ada key sebagai himpunan state, kemudian sigma himpunan simbol input, kemudian ada fungsi transisi, lalu S sebagai state awal atau S di mana S elemen dari key, kemudian ada himpunan output, dan yang terakhir ada fungsi output untuk setiap state. Kemudian selanjutnya di sini akan saya jelaskan contoh dari Moore machine. Jadi pada Moore machine ini contohnya yaitu untuk menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinputkan. Artinya dia akan menghasilkan komplement, artinya yang bertolak belakang dengan inputnya. Nah, di sini ada key 0, stepnya ada key 0, key 1, key 2, kemudian ada sebagaimana tupelnya di sini, lalu di sini ada fungsi transisinya. Nah, di sini kita akan coba input dari 1011. Nah, di sini sudah terdapat state-statenya di mana ada key 0. Key 0 ini akan menghasilkan output 0, kemudian key 1 akan menghasilkan output 1, lalu key 2 akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita inputkan itu adalah 1011. Nah, di sini fungsi transisi awalnya itu kita berada di key 0. Artinya key 0 ini merupakan initial state-nya. Nah, akan menghasilkan output state-nya 0. Di sini bisa kita abaikan karena di sini belum ada transisi dari state lain, dari satu state ke state lainnya. Lalu di sini ada inputan 1, kemudian kita lihat fungsi transisinya di mana jika key 0 mendapat input 1, maka dia akan berpindah ke state key 2, di mana key 2 ini akan menghasilkan output 0. Jadi di sini kita tulis outputnya adalah 0. Kemudian inputan selanjutnya itu adalah 0, di mana jika key 2 diberi inputan 0, dia akan berpindah ke state key 1. Nah, state key 1 di sini dia merupakan state yang menghasilkan output 1. Artinya di sini kita tulis 1 outputnya. Lalu selanjutnya inputannya itu adalah 1, di mana jika key 1 diberi inputan 1, dia akan kembali ke key 2. Di mana key 2 ini juga akan menghasilkan output 0. Maka di sini kita tulis 0. Lalu di sini inputan 1, di mana jika key 2 diberi input 1, dia akan kembali ke key 2 itu sendiri, di mana dia akan menghasilkan 0.
Artinya di sini jika kita beri input 1011, dia akan menghasilkan 0100, artinya komplement atau kebalikan dari inputnya. Maka di sini terbukti bahwa mesin more ini akan menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinputkan. Sini. Jadi dia akan mengenerate nilai 1011 ini menjadi 0100. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan vending machine dan finite automata. Hubungan vending machine dan finite automata. Jadi, vending machine di sini adalah mesin otomatis yang digunakan untuk menjual barang atau produk kepada konsumen. Vending machine dapat dianalisis dan dipahami menggunakan konsep dan teori dari finite automata atau automata berkeadaan terbatas. Nah, vending machine ini dapat direpresentasikan sebagai finite automata dengan keadaan yang melalui status mesin, transisi yang menunjukkan perubahan keadaan berdasarkan masukan, dan keluaran yang menyatakan produk yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, finite automata juga dapat menggambarkan keluaran vending machine, yaitu produk yang diberikan kepada konsumen. Ketika vending machine mencapai keadaan yang sesuai dengan produk yang dipilih oleh konsumen, maka vending machine akan memberikan produk tersebut sebagai keluarannya. Kemudian dengan menggunakan konsep finite automata, kita dapat menganalisis perilaku vending machine secara formal dan menggambarkannya sebagai model matematika yang terdiri dari keadaan-keadaan terbatas, transisi, dan juga keluaran. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memahami dan memodelkan fungsi vending machine secara sistematis dan juga logis. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya terkait teori bahasa dan automata. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.